Yo, kita di Sipil, Podcast Sipil. si paling ilmu. Si paling ilmu. Ya, banyak orang di sini. Banyak orang, Banyak ada orang. 1, 2, 3. Ini ironinya adalah ketika kita tag banyak orang yang nonton dikit. Banyak orang di real life, di online dikit. Di online dikit, jadi support ya, ayo nonton, Support, subscribe, iya. komen lah. Karena ini kita pakai format baru, Cing. Format baru? Kemarin kan masih ngulik-ngulik format Ya, tuh. kita kan ngikutin judul. Ngikutin judul. Si paling ilmu kan? Oh ya, si podcast kita. paling ilmu. Jadi kita Apa? datang membawa ilmu-ilmu yang kita belum tahu, Ya. terus kita share ke teman-teman. ya apa hal baru seminggu ini? Ya. Karena kita kan rencananya mau upload tiap ini kan. Tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu Kliwon. minggu kalian berarti jarang banget ya uploadnya ya. Males banget, belum sukses padahal. Ya, mumpung di bulan Ramadan, Ya, bulan yang suci. banyak ilmu-ilmu yang jujur gue belum tahu. Bulan ini kan bulan suci kan? Bulan suci Ramadan. Kemarin pre-show. Kemarin pre-show Kemarin 12, seru-seru. Suci 12. Sekarang suci Ramadan. Suci Ramadan. Bulan yang suci, jadi ilmu-ilmu yang akan yang aku dapat seminggu ini tidak Ya. jauh-jauh dari hal-hal yang islami. Wih, Karena entah kenapa hawanya tuh kalau masuk bulan suci, wah ini bulan yang mulia, aku mulia. pengen bertobat gitu karena kan pahala berlipat ganda. Pahala Pahala berlipat ganda. pahala berlipat ganda. Berlipat ganda. Aku jadi suka baca-baca soal Islam. Dirimu gitu juga nggak? Iya. Gue Apa? sekarang lagi mulai nontonin Ustadz Felix Xiao. Felix Xiao. Yang sama Koide tuh, sama Feren, terus sama Felix Xiao sama Bang Panji juga. Oh, nonton ya dirimu ya? Nonton aku gua. baca. Karena di 2026 ini gue mau coba kembali ke jalan yang benar. Pasos. Selama 30 tahun. Kenapa ketawa? Itu omongannya bener loh, Cing. Kenapa? Selama 30 tahun hidup jadi anjing. Tapi kan emang ada tiga orang. Dirimu kan yang baca, Cing. Ya, Ada 3 orang tipe belajar. ya. Satu auditori, dirimu dengerin kan podcast. Dengerin. Aku tipe yang baca. Ada lagi 1 orang. Apa? Goblok. Nggak bisa belajar emang. Tipe yang rebahan. Tipe yang rebahan. Nah, apa ilmu baru yang kamu dapat seminggu ini? Ini gue nggak tahu ya orang-orang udah tahu apa belum. Karena ini pengalaman baru buat gue. Yo, Memang agama gue kan kosong. kosong. Nah, gue baru tahu tuh di azan Ya. itu partnya tuh ada yang asyhadu an la. Gue pikir selama ini anna terus. Hah? Dulu tahu syahadat kan? Tahu. Syahadat kan ada 2 kalimat. Ya. Satu apa? Satu itu. Masa sekosong itu sih, Cing, diri? Gue kalau ditanya jadi lupa dah. Syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. berarti kan 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar Ya, rasulullah. enggak, maksudnya kan Allah 2 kali, Ana 2 kali. Ya, Iya kan? ya Nah. benar, kalau di azan. Ya, gue pikir tuh 2 kalinya tuh ana, ternyata 1 ana, 1 anla. Kebalik. 1 anla, 1 ana. Ya, berarti kan asyhadu an la ilaha Ha. asyhadu an la ilaha illallah, biasanya gitu Iya. kan. Ternyata asyhadu an la Anla. ilaha illallah. Wah, itu gue baru tahu. Aku tuh udah denger itu. Iya. Udah denger itu tapi di TV-TV. Oh. Waktu itu juga mikir, kenapa kok Allah, bukankah syahadat itu asyhadu Allah? Iya. Terus dirimu bawa ini kan? Iya. Ternyata aku kemarin juga baca, Mm-mm. kalau azan yang bener emang Allah. Kan Berarti banyak yang keliru. keliru. Asyhadu Allah, karena secara arti asyhadu Allah itu aku bersaksi tidak ada Iya. Tuhan selain Allah. Kalau Allah itu artinya diingatkan kalau nggak salah. Diingatan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak Itu salah. baru tahu, ilmu baru buat. Nah, gue baru tahu selama ini gue ajan begitu-begitu aja kalau disuruh sama siapa yang nyuruh? Enggak ada. Azanmu terakhir kapan? Wah, kapan ya? Dulu kecil ya. SD kayaknya. Lomba. Lomba sama. Ya Allah, lomba lagi. Jadi gue dulu madrasah. Ya. Jadi setiap madrasah gue tuh satu yayasan sama masjidnya ini nih. Ya. Bukan yayasan, siapa namanya? Satu naungan lah. Ya. Nah, jadi yang anak-anak di situ yang udah sampai ikro berapa, level 5 apa 6 gitu, wajib di hari Sabtu apa di hari apa untuk azan asar. Oh. Biar pede gitu, jadi diajar-ajarin.
Tapi dengan didikin dulu azan kayak gimana caranya belajar iya, gimana. iya. Nah gue kebagian, gue kagak ada yang benerin itu. Ala aja udah. Ala aja. Dan setelah gede cuma dapat PD-nya doang. Apa cengkok. Awal cengkok. Awal cengkok. Nah itu mirip waktu aku kan di kampus tuh ada istilahnya kayak, tahu nggak yang pondok pesantren tapi seminggu doang? Santren kilat. Iya, tapi nggak sekilat itu. Kalau sekilat itu kan 3 hari ya. 3 hari. Ya. Ini kilat tapi agak panjang dah. Ada temanku azan subuh, Cing. Dia ditugaskan azan subuh, balik ke ruanganku. Aku bilang, kamu tadi kurang as-sholatu khairum tau. Oh, subuh. Jadi azan subuh tanpa as-sholat. Berarti orang tidur boleh aja. Dia bingung dong, masa aku azan lagi? Ya iyalah, aku bilang gitu. Nah, iya kan salah. Terus waktu mau azan itu lagi, boleh nggak begitu? Kalau lupa udah nggak- kelar nih azan, ternyata salah. kurang Terus as-sholat. diulang azannya 2 kali jadi. Kayaknya nggak apa-apa kalau udah bangun. Tapi dia nggak ngulang karena ya udah waktu itu lagi pondok kilat aja mau nggak mau anak-anak udah bangun. Oh, berarti udah. Tapi kalau di kampung nggak tahu ya, kalau di kampung kayaknya bakal di ini dah diomongin. Di stop. Oh. Ulang. As-sholat dulu. As-sholat. As-sholat dulu. Sholatu khairum minan naum. Iya benar. Azan subuh. Terus ini pengetahuan baru seminggu ini, Cing. Apa? Ternyata mukena itu budaya Nusantara. Iya. Emang iya. Iyalah. Padahal kita udah ngomongin ini. Tapi gue juga, itu jujur gue baru tahu. Di luar tuh nggak ada mukena tau. Di luar negeri tuh. Orang sholat yang penting tutup aurat. Ya bener. Kalau misalnya cewek, ya udah outfitnya apa yang penting ketutup. Misalnya pakai hoodie ya hoodie. Asal jangan ada logo black metal ya. Pakai hoodie tapi Pakai hoodie kan ketutup semua tuh. ada logo Dead Kennedys. Tahu nggak ada cerita anak kecil sholat pakai baju gambarnya Dewa Krishna? Oh iya itu aneh banget anjing. Maksudnya kamu agamamu apa aja lah, sholat aja gitu. Nah kalau di luar tuh biasanya cewek-cewek ya udah pakai jilbab, terus pakai, kalau bawa jaket ya jaket yang penting ketutup kan semua aurat, terus Ya. bawahnya mungkin pakai kain bukan yang celana gimana. Kalaupun pakai celana, Oh, rok yang panjang gitu rok ya? panjang, atau kalaupun pakai celana yang gede. Oh iya. Nah mungkin itu produk Nusantara, Indonesia, Malaysia lah. Budaya ya. Kalau di luar negeri ngelihat orang pakai mukena fix itu Indo. Kalau nggak gitu Malay. Kalau gitu Malay. Ya kemarin menarik tuh ada Berarti, tapi kalau orang luar sholat di sini nggak pakai mukena dia bolehin gitu? sebenarnya boleh, Boleh. tapi Nah, kan suka ada yang ortodok apa namanya? Bukan ortodok, Tinju. radikal. Apa ya radikal. harus ngikutin apa pakem yang ada di Indo. Nah nggak tuh ya, kayaknya kalau ini podcast serius banget ya. Nggak apa-apa. Oh. Baru awal. Nah, sebelum ke situ, kemarin tuh ada berita ini, Cing. Sudut pandang luar negeri ngeliat Idul Fitri Ramadan di Indonesia ternyata kalau terakhir warna-warni. Bukannya pink. Bukannya pink, Biru biru. stabilo. Kalau di luar tuh kan biasanya ya udah nggak sewarna-warni itu. Peci juga berarti. Peci produk budaya. Nah ini sarung. Budaya. Mukena budaya. Apa mungkin sarung awal dari batik dulu? Dari lutung. Kok Ke sarung. Nggak tahu ya asal usul mukena tuh gimana. Kayaknya ini dah. Dulu orang-orang tuh kerjanya kan kerja kasar. Atau dulu mungkin nggak ada hoodie yang apa yang bisa nutupin badan secara panjang dan nggak ribet. Iya. Terus pertama nyoba pakai jas hujan. Kalau gerah, Pakai anyaman bambu, Heeh. gatel. gatel ya. Pakai karung Jadi goni. mukena. Jadi mukena. Ih, peci ya peci. Sampai kan sekarang orang peci sampai tinggi-tinggi banget itu. Nah itu produk budaya juga sih. Kenapa tinggi-tinggi banget ya? Itu kan dalamnya bisa diisi, Cin. Dia kalau sholat kan kena depannya berarti ya kalau sujud. Kalau dia sholat pakai peci tinggi kena depannya. Orang kesundul-sundul. Jadi udah pernah ini nggak Jumatan? Pernah nggak Jumatan? Iya Jumatan sama sering. Nggak, Jumatan di daerah orang yang pecinya tinggi semua. Nggak pernah. Coba dah. Khotibnya nggak ada. Kenapa? Ketutup peci. Mana ini? Mana yang ceramah ini? Gitu-gitu. Nah, produk budaya, Cing. Karena orang-orang yang fanatik atau radikal itu, yang berarti kan maksudmu orang yang mensakralkan itu, padahal itu kan produk budaya kan? Iya, kenapa jadi pakem? Kenapa jadi harus? Karena banyak dilakukan mungkin. Sama kayak helm kan produk budaya. Iya. Yang penting itu kan fungsinya. Mukena fungsinya menutupi semua aurat. Ya. Peci fungsinya menjaga rambut agar tidak
kena kening ketika sujud. Itu mungkin. Pun tidak pakai peci, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada rambut yang menutupi kening. Oh. Demikian juga dengan helm. Helm fungsinya buat melindungi kepala, bukan memukul kepala hingga meninggal. Hai dang yudi tual. Apa ya? Apa ya? Nama daerahnya? tual. Itu berarti kan orang yang tidak mengerti fungsi. Iya. Gitu-gitu itu. Bukan. Berarti memang fungsinya awalnya peci dibikin buat biar rambut tidak tertutup menutupi kening. jidat. Ini ilmu baru buatmu kayaknya. Gue udah tahu. Oh, udah tahu ya? Kalau rambut nggak boleh kena jidat Ya, kalau sholat. kalau sholat. Gue baru tahu fungsinya peci buat itu. Iya, makanya ada yang pakai sorban. Gue udah tahu lama deh gitu. Udah tahu itu peci. Peci fungsinya. Iya, udah tahu. Sama ini fungsi peci yang baru-baru ini buat naturalisasi pemain. Iya kan? Iya kan? Iya. Makanya itu produk budaya. Sama kalau ini, kalau bukan agama. nyapres. Kalau nyapres harus pakai peci. Sama nyalek. Iya. Itu produk budaya. Padahal sebelum nyalek pakai topi party dong. Pakai build up. Party dong. Pas lagi nyapres di peci dia. Jadi peci. Buset. Tapi ternyata orang luar lihat sudut pandang mukena tuh happy mereka. Oh, mereka nggak Pertama nggak bingung. ini ya. Iya. Orang bingung. Apa Kenapa warna-warni? Terus dikasih mereka happy. Ih, bagus gitu. Fashion nih. Fashion. Ternyata dalam sholat ada fashion. Asal apa fashion? Ya fashion. Di Sulawesi nama anak sekarang fashion. Oh, fashion. Asal fashionnya tidak ini apa? Mengubah Berlebihan. esensi dalam Oh. beribadah. Asal. Yang penting tujuannya menutup aurat. Ya, ilmu tuh. Ilmu tuh. Bukan Gua- aurat Nusantara. Soalnya gue lagi bener-bener gimana ya? Gue sholat parah banget gue. Parah tuh gimana? Agama kosong banget gue. Agama kok. Gua Ini apa? Terakhir madrasah itu ngaji ikro 6. 6 apa 5? Antara 5-6 gue lupa. Itu gara-gara circle tuh sama yang episode kemarin tuh gue Marketing. Iya. Episode kemarin. Kenapa? Jadi madrasah gua belakangnya tuh lapangan. Ah, Nah, di dalam madrasahnya ada jendela yang jeruji-jeruji gitu. iya. Jadi Kayak pemandangan penjara gitu ya? Iya, pemandangan madrasahnya langsung ke lapangan tempat anak-anak main bola, main Iya. raket, main poli sore-sore. Ah, Nah, gua ngaji dari jam 2 sampai jam 4. iya. Yang mana itu waktu-waktu anak-anak lagi asik-asik main. Oh iya, bener. Nah, jadi gua duduk paling belakang deket jendela. Jadi orang-orang itu yang kagak-kagak ngaji itu, Ah. udah nah, ayo cabut. Gua kena jadi. Bu ke toilet. Toilet nggak balik-balik sampai kelar. Ya Allah. Begitu terus sampai akhirnya gua nggak bisa ngaji gua sekarang. Makanya gua lagi pengen nyari guru buat ngajarin gua ngaji. Guru buat ngaji. Ya, Yang gratis. kalau bisa. Karena kan pahala. 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 Berarti kan ngajimu nggak lancar ya? Nggak lancar, bisa tapi nggak lancar. Pernah nggak terjebak di situasi yang harus dituntut baca ngaji, baca ayat? Kayak misalnya ada yasinan, ada apa gitu. Atau waktu praktek SD suruh sholat atau Ada. suruh tadarus gantian kan ada tuh madrasah-madrasah tuh. Di kampus ini belum lama. Kayaknya tahun kemarin deh. Kenapa? Jadi mata kuliah kan ada mata kuliah agama Islam kan? Iya. Itu harusnya mata kuliah semester 1. Yo, harusnya. Oh ya, Nah, paham. sekarang gua masih kuliah nih. Yo. Lagi nyusun skripsi. Dih, masih kuliah. Lanjut. Semester 13. Iya. Dari semester 1 sampai semester 13 gak pernah gua ambil tuh agama. Padahal itu syarat skripsi toh. Iya. Ada poinnya kan? Karena UASnya hafalan surat Al-Baqarah gitu baca ayat. Gua nggak bisa. Gua nggak ambil, nunggu dosen enak deh. Apa? Nunggu dosen yang enak. Akhirnya dapat dosen yang Heeh. UASnya nggak harus baca. Tapi Cuma ya udah esai aja gitu. oh, nulis pengetahuannya. Iya, kata gue maafin ya Pak. Saya nggak bisa. Ulang 4 kali, 3 kali gue agama Islam. Tapi caramu berarti hafalan. Enggak Hafalan. yang baca tapi baca latinnya. Baca Latinnya, Baca karena gue baca Latinnya. ayatnya masih terbata-bata. Oh. Susah. Padahal gue seneng ngelihat orang yang bandel nih, bandel, Oh, badung, iya. tapi ketika suruh ngaji jago. Jago. Nah itu gue Oh, seneng iya, tuh. iya, kayak konten-konten prank azan tau nggak? Gak tau.
Ada di YouTube. Nggak usah Cing. prank aja. Orang udah mau sholat, ya nggak jadi. Bukan gitu konsep Nggak pranknya. jadi nih. Bukan gitu konsep pranknya. Dia tuh wow. Ada orang. Sini. Keren. Apa ini Mas? Podcast. Episode pertama. Kedua. Episode kedua. Pak Rio. Podcast beliau bikin podcast. Sipil si paling ilmu, Pak. Apa? Sipil. Si paling ilmu. Si paling ilmu. Jadi kita Udah ada gue bikin yel-yelnya. Apa? Sipil si paling ilmu bacot. terlalu menyerang. Terlalu menyerang. Ini Mas, ini. Jadi keren. Keren. Kaget aku dari situ. Dulu ada pergerakan. ada pergerakan. Pergerakan. Karena kan kita udah suci 12 udah ada nih. Ah. Dari atas abang-abangan bikin konten semua. Ayo. Bawah juga nyusul. Iya. Kita diampit. Kalau nggak gerak jadi anjing. Harus bikin ya makanya. Harus bikin. Pergerakan, Bos. Pergerakan. YouTube. Illuminati kamu ya. Nah, ini kan konsepnya ini Mas Pak. Seminggu ini ilmu baru apa yang dipelajari? Ya. Oh, Nope dapat ilmu apa, Pak? Seminggu ini ilmu baru yang kamu dapat. Yang aku dapat ilmu baru setelah kesini adalah Jakarta tidak ada orang diam, Mas. Nah, ilmu tuh. Kalau di daerah kita santai, slow living, kayak mudah bersyukur. Tapi di sini harus mikir bikin apa, bergerak gitu. Obah, nah bahasa Jawa tuh obah, bergerak. Bagaimana kamu menanggapi itu? Apa? Formal banget sih. Kayaknya bener lah tagline-nya bacot. Ilmu baru yang aku Ilmu pelajari, baru. gitu. Ilmu baru ya. Nah, Ilmu baru. Kalau sampean apa? Sama. Apa? Ternyata masuk ke circle apa? Stand up. Seniman gimmick, Ya. stand up komedian, harus gerak. Harus gerak. Ya? Harus Itu gerak. kan cuma di kampung. Di kota juga banyak orang males. Tapi hari ini produktif sekali di kontrakan ini. Kita sudah bikin 10 konten 10 konten dia sudah diupload semua. Upload semua. Hari ini tok. Dari sahur ya Jar ya. Iya. Puisi Fajar, Iya. orasi Fajar. Iya. Kamu kenapa tadi kesini? Karena aku ngeliat sosmed tuh, energinya bagus banget nih di keluar. Makanya mampir. Ketularan. Iya. Namanya Hotel California. California. Tapi ada netizen yang ini marah Mas Pak. Kenapa? Ini yang konten ke-6 Ya. dia komen. 6 konten cuma pindah tripod. Mas Apri juga komen, Mas Apri, Mas Denny Sakna. Denny Sakna. Ah, komen gini Mas Apri. Ini juga sama gitu. 8 konten cuma pindah tripod Pindah tok, tripod. angle tok yang beda gitu. Isinya sama. Isinya sama. Mirip-mirip. Moga Yang penting bergerak lanjut. Anu. Suwon Mas Pak. Oke. Thank you. Lumayan buat thumbnail Mas. Lumayan buat thumbnail. Habis ini kita kan closing. Sun. Ilmu baru lagi tadi. Ilmu baru. Nanti ini ekspektasinya kayaknya akan meninggi kan, Cing? Episode 2 siapa nih yang masuk lagi? Episode 1 aja udah Tergantung siapa yang lagi mampir. siapa lagi mampir. Bisa aja semua masuk. Tapi ya gitu. Apa Untungnya yang mana? berada di circle yang Oh iya benar. Suportif. Aku adalah produk lingkunganku. nah, Sama kayak dirimu tadi. iya. Produk lingkunganmu tuh anak-anak nggak ngaji. Anak-anak belangsak, Anak-anak belangsak. neraka jahanam. Jadi lingkungan itu penting. Iya. Kan sudah ada kutipan itu, Cing. Jika kamu apa? Jika kamu ingin menjadi jika kau mencari tempat, Iya, aku benar. orang yang tepat. Kepada Aku peta. oh iya peta itu. Ini jika kamu berkumpul dengan penjual parfum, kamu akan wangi. Jika Jika kamu berkumpul dengan pencopet, kamu akan mencopet. Kamu Ini akan pencuri ya? Ya, gitu-gitu lah. Jika kamu berkumpul dengan orang lucu, kamu diceng-cengin dulu. Harusnya kan kayak begini-begini ada waktu di The Cost the Red. Kayak gini-gini gimana? Maksudnya ngumpul. Bener. Nah, ini kan Cost the Red 2.0. Iya, lebih bagus. Orang-orang udah Lebih nggak banyak tai kucing. udah pindah ke sini. Tadi sampai mana kita? Kita sampai kita lupain aja. Kita buat topik baru. So, itu ilmu baruku ternyata mau kena, ilmu Ya. barumu ternyata Azan. azan dan juga masa lalumu itu tidak mendukungmu untuk mengaji. Iya. Dan ada pengen di titik pengen mengaji. Iya. Dan Tapi coba gua nggak paling enggak ntar anakmu selamat dari azan yang salah. Iya. Iya paling kan? nggak. Sama kalau di luar nggak perlu pakai mukena. Jadi kalau dia udah berangkat, misalkan dia punya anak cewek, berangkat ke New York, Iya. lupa bawa mukena, dia panik. Iya. Tenang, pakai hoodie.
Paman budaya itu. Dan dirimu akan mengingatkan muazin-muazin yang salah. Iya. Pak, anla Pak. Itu tipe-tipe orang yang dapat ilmu baru terus songong. bakal dipakai pubertas ilmu. Banyak gua. Apa? Gua suka nontonin, tapi gua agak-agak lupa sih. Apa? Ya itu nontonin Felix Xiao. Iya. Gua tuh masuk sama Ustadz Felix Xiao tuh. Karena mungkin gua suka Karena Cina. Wih, karena manis. Karena analoginya selalu masuk gitu. Gampang dicerna, nggak ribet. Itu gue yang sukanya dari dia tuh. Karena filsafat kali dia. Ya, basicnya sejarah sebenarnya. Basicnya sejarah. Sejarah. Berarti gue emang suka yang sejarah sih. Ini aku ada tahu lagi. Apa? Ini Cing, aku kan baca buku buat kebutuhan konten sebenarnya. Tapi ternyata ada ilmu yang masuk. Dulu, ini sebuah cerita Cing. Asik sebuah cerita. Once upon a time. Ada ini penggusuran makam ceritanya. Oh. Makam digusur entah dibuat kepentingan pemerintah buat entah pembangunan rel atau apa. Ya. Nah, waktu itu kamu heboh. Pas dibongkar, ternyata di dalamnya itu kerangka dari babi. Di dalam kuburan itu? Iya. Heboh, kena azab nih orang. Wow. Azab gitu kan. Terus si kiai bilang, tenang. Coba bongkar bawahnya lagi. Bawahnya babinya diangkat, bawahnya baru mayat orang. Wah. Jadi itu sebenarnya nggak azab. Tapi Ternyata di zaman dulu, ini ilmunya, pengetahuan baruku, ada sekelompok masyarakat yang menafsirkan cara beragamanya itu tidak pengen terlihat baik di depan orang. tidak pengen terlihat baik di depan orang. Dia kalau sholat sembunyi, ngumpet. Kalau dia ketahuan sholat, dia bakal bawa anggur di depan orang supaya dicap jelek. Sampai di kematiannya, dia pengen orang-orang kira dia kena azab. Ekstrim banget tuh aliran. Apa itu aliran apa itu? Aduh, aku lupa namanya. Ntar bisa di ini. Ada, zaman dulu banget, kayaknya sekarang udah gak ada. Jadi, dirimu kayaknya nyamar. Sebenarnya bisa ngaji. Berarti dia nggak mau kalau lagi sholat nggak mau dilihat orang. Nggak mau kelihatan, ngumpet. Berarti kalau tiba-tiba lele. Oh, ada orang lewat. Pak lagi apa? Enggak. Ini saya nongkrong. Aliran aja. itu ya, kita tidak membercandai sholat kan Ya, ini. aliran itu. Aliran itu mungkin kayak gitu. Mungkin dia saking paniknya ada orang jadi Ya, ngumpet-ngumpet. Se-ekstrim itu. Bahkan mereka tuh rela bawa alkohol ke masjid, Cing. Buset. Biar dicap jelek. Itu mah minta digebukin kan, bukan dicap jelek. Tujuannya itu. Maksudnya dengan sengaja berarti dia. Iya, dia pengen ya udah biar agama tuh aku sama Tuhanku aja yang tahu. Oh. Ekstrim banget itu, Bro. Ya sebenarnya dia cukup sampai situ sih. Sebenarnya cukup sampai agama cuma aku dan Tuhanku aja yang tahu. Yang cap jeleknya nggak usah sebenarnya. Nggak usah membranding diri jelek. Cukup sampai situ aja kayak harus kayaknya. Iya benar. Tapi kayaknya dia nggak mau disusahin dah. Iya. Tapi kan sekarang orang juga banyak yang kayak gitu. Maksudnya? Dibilang orang baik nggak mau. Ya, tapi kan nggak Branding diri ya. nggak branding diri. Oh, itu rendah hati namanya. Itu aliran apa itu? Ortodok bukan. Kalau ortodok kan yang Ortodok kan kalau yang apa nyabet-nyabetin badan apa Syiah. Syiah. Itu ngeri itu. Kenapa ngeri? Gue pernah lihat yang videonya yang dia pakai pedang gini. Ya, Terus tebelek. itu memperingati Karbala. Aku ada pandangan sendiri soal Syiah, tapi tidak mau ku share bahaya. Bahaya, aku ada pandangan sendiri sebenarnya. Bahaya. Ini udah mulai aliran-aliran. Ini aku gak expect loh ada podcast sama Ronald Kennedy bahasnya itu. Nah, gue tuh kalau gue ya sengaja membranding diri gue supaya terlihat cheerful. Di mana hai. Padahal di balik itu kan padahal anjing. Apa peran gue di bumi? ternyata apa? Gak ada. Ternyata cameo juga kagak ada. Nah, tapi aku tertarik sama kaosmu, Cing. Ini kaosmu sebenarnya ada ilmunya, Cing. Ya, nih. Animal Farm, Animal George Farm. Orwell. Analogi George Orwell ya. Udah baca. Udah baca. Gue SMA. Aku ada bukunya, aku baru baca satu. Aku belum mau nonton filmnya, belum mau nonton kartunnya. Ini bajunya abang gua dulu. Oh, abangmu sangat menginfluence dirimu ya. Abang gua kan Diksi-diksi aneh yang muncul dari dia ya. Iya. Abang gua tuh angkatan awal Mojok. Oh. Mojok.co. Sama Pak Butut.
ya temenan sama siapa? Dandi Laksono. Iya, di Laksono. Si Baga. Siapa ya? Saga, Vaga. Iya. Yang anak pang. Agung, tahu Agung? Agung gua nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Nah, gua audisi capek Agung RT ada tuh. Tangerang. Apa audisi apa? Audisi Suci 6 Semarang. Iya. Gua ke Jogja dulu nginep di kantor Mojok tuh. Oh iya. Waktu abang gua masih inian. Heeh. Masih gawe di situ. Tapi tidurnya mojok juga tuh. Mojok. Mojok. Anak baru nih di sini. Dekat buku Alexander Graham Bell. Ini apa yang kamu pelajari dari Animal Farm? Ya ternyata manusia itu sama kayak hewan gitu. Apanya? Kalau kesurupan. Kalau kemasukan singa, edan. Apa? Udah lama banget berarti ya. Iya, gue lupa lagi. Bagus ini tau. Ini ada topinya ini. Oh. Iya, pemerintah itu sangat memeras manusia, bawahnya tuh seperti hewan diternakin gitu-gitulah. Oh, tapi ini sudut pandangnya pakai sudut pandang hewan kan? Iya, animal Jadi farm. hewan-hewan lagi diskusi. Iya. Oh, iya. Analoginya hewan dia, tapi menjelaskan soal rezim apa-apa gitu. Heeh. Pemerintahan. Tapi gue nggak habis bacanya. Gue bosen. Tadi udah bagus loh di awal. Ternyata Bacanya nggak habis. mending nonton podcast. Satu-satunya buku yang gue baca sampai habis cuma novel. Novel apa? Novelnya itu, aduh gue lupa lagi namanya. Tiada Tara? Bukan. Baswedan apa novel? Apa? Soal sirkus Luar- aneh, sirkus luar aneh. apa luar, Indo? luar. Oh, Tapi luar. ini fiksi kayaknya. The Greatest Showman. Gak tahu Nah, aku. sebelum Greatest Showman tuh ada lagi tuh. Sirkus-sirkus aneh. Sirkus aneh. Jadi orang yang buluan, orang yang ini Ah, dikumpulin orang- dalam satu dalam satu sirkus. Terus dia juga gituin vampir juga di showin gitu. Akhirnya si Vampir? orang iya. Gue lupa nama bukunya apa gitu. Teman-teman kalau ada yang tahu Ya, boleh keren gitu. Itulah ya kayak gitu-gitu tuh. ilmu. Itu gue baru baca tuh. Nah, ya itulah ilmu yang kita share Berapa sih sekarang? seminggu ini. 30. Itu dompet. Tadi kan kita mulainya udah 5 menit kayaknya. Oh iya. Kita aja ya. Jadi Boleh. ilmu-ilmu. Terakhir kalau dari kita sebisa mungkin tetap tetap selalu berwawasan. Nggak pantas ya? Nggak usah gitu-gitu. Itu bener sih kalimatnya. Sebenarnya Cuman kalimatnya bagus, tapi kenapa yang ngomong diri? Dari gua. Kayak enggak ada ini kayaknya. Tetap berwawasan. Iya. Berwawasan. Podcast si paling ilmu. Stay berwawasan.